Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhziaul Haq Al-Muqafi dari Informatika B semester 4 ingin membagikan tutorial menghacker sebuah website menggunakan SQL injection. Di sini saya sudah mempersiapkan alamat websitenya. Ini sudah saya persiapkan. Apa sih SQL injection itu? SQL injection itu biasanya adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari celah-celah dalam sebuah website. Namanya website yang dibuat kurang sempurna atau kurang masih ada kekurangan, itu pasti bisa dihack. Kalau websitenya itu dibuat oleh orang-orang ahli atau oleh orang-orang yang sudah pinter atau yang udah pro, pasti websitenya itu tidak bisa dihack. Di sini ciri-ciri website yang bisa dihack itu biasanya alamat di belakangnya itu terdapat tulisan PHP tanda tanya ID sama dengan angka. Di sini angkanya 4, bisa jadi kalau website lain angkanya entah 8 atau berapa. Cara yang pertama, kita itu harus mengetes apakah website ini bisa dimasuki SQL injection atau tidak. Caranya yaitu kasih tanda petik. Apabila di enter kok terjadi keeroran. Nah, terjadi keeroran seperti maka websitenya ini bisa kita masuki SQL injection. Kan tampilan awalnya seperti ini. Ya, ketika kita kasih tanda petik kok terjadi perubahan, terjadi tulisan error seperti ini, itu bisa kita masuki SQL injection. Nah, namanya website itu errornya nggak harus muncul tulisan seperti ini. Bisa jadi nanti muncul apa, misalnya tulisan apa, atau bisa jadi nanti ada sebuah gambar yang tidak tampil. Nah, itu berarti itu websitenya error. Ya. Untuk langkah selanjutnya, untuk melakukan serangan SQL injection atau menghack menggunakan SQL injection, kita itu harus mengetahui jumlah kolom yang digunakan dalam website ini. Caranya, kita ketikkan order by, misalnya kita kasih angka 9, strip kita enter. Nah, di sini kan nggak error ya, kembali normal lagi alamat websitenya. Berarti ini angka 9 ini masih kurang. Kita naikkan lagi sampai ketemu errornya. Misalkan kita naikkan 11, kita naikkan terus sampai ketemu errornya. 11 juga nggak error, kita naikkan menjadi 14 lah ya. Nah, di sini 14 sudah error. Berarti kemungkinan besar jumlah kolom dalam website ini di antara di atasnya 11 dan di bawahnya 13 dan di bawahnya 14 ini tadi. Coba ini saya kasih 3. Berarti angka 14 ini tadi kita turunkan sampai kita tidak menemukan error. Kita turunkan jadi 13. Nah, di sini kan 13 nggak error. Berarti jumlah kolom dalam website ini sebanyak 13. Untuk langkah selanjutnya, kita itu harus mengetahui kolom berapa yang nanti kita akan bisa masuk ke SQL injection. Kan kita nggak tahu apakah 1, 5 atau berapa. Cara mengetahuinya, ini kita hapus dulu sampai persen spasi. Ketikkan union select spasi 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4, spasi 5 sampai 13. Spasi 5, spasi 6, spasi 7, spasi 8, spasi 8, spasi 9, spasi 10, spasi 11, spasi 12, spasi 13. Strip 2 lagi. Dan ini di depannya angka 4 ini wajib kita kasih strip. Wajib ini. Enter. Nah, ini kan muncul angka 13 dan angka 12. Berarti kolom yang kita masuk ke SQL injection itu kolom 12 dan 13. Di sini milih salah satu saja. Saya milih 13. Nah, 13 kita hapus. Dan langkah selanjutnya kita harus mengetahui versi database-nya. Cara mengetahui versi database, tadi kan kita angka 13-nya dihapus, digantikan tulisan
add version. Ini untuk mengetahui versi database yang digunakan dalam website. Dilihat, nah di sini. Ini versi database-nya ini menggunakan versi database 10. Sudah sangat tinggi. Biasanya dalam sebuah website itu biasanya 5 atau berapa, di sini menggunakan versi database 10, sudah tinggi sekali. Langkah selanjutnya kita itu harus mengetahui nama database dalam website ini ya. Versinya ini dihapus, diganti tulisan seperti ini, group underscore concat buka kurung skema underscore name tutup kurung spasi from information underscore skema dot skemata, kasih strip. Nah, enter. Stripnya masih nih ya. Ini untuk mengetahui, oh error, pasti ada tulisannya salah. Oh ini bukan pakai spasi ya, ini harus gabung. Nah tulisannya seperti ini, skema underscore name, tadi salah, pasti ada spasinya. Bentar. Maaf sinyalnya agak lemot. Coba diulangi lagi. Skema name, nah, di sini kan keluar ini database-nya, information, skema, dan Angelo. Kita kan nggak tahu database yang digunakan itu database Angelo atau database information ini. Nah, cara mengetahuinya, di sini kan database-nya muncul 2. Misal kalau 3 atau 4 atau 5 kan kita harus mengetahui database yang digunakan itu apa. Caranya ini, grupnya tadi dihapus, grup sama underscore-nya dihapus, terus dalam kurung ini kita ganti tulisannya, bukan skema name, kita ganti database buka kurung tutup kurung, enter. Nah di sini kan muncul ini ya, nama database yang digunakan ini berarti ini namanya Angelo DB01 ini ya, ini kita kopikan saja, kita copy masukkan ke dalam Word atau Notepad lah, biar nanti gampang untuk mengingatnya, atau kalau lupa nanti bisa. Nah ini di sini saya sudah pastekan di sini ya, ini nama database-nya ini. Terus langkah selanjutnya, namanya database itu kan di dalamnya pasti terdapat tabel-tabel. Nah, cara mengetahuinya, ini dihapus tulisan database-nya, kita ganti tulisan table underscore name. Nah ini di depannya concat ini kita kasih tulisan group lagi, group underscore concat ya. Terus untuk from ini dari persen dihapus saja, terus diganti spasi from information underscore skema dot tables pakai S karena kemungkinan pastilah lebih dari satu tabelnya, where spasi table underscore skema sama dengan database buka kurung tutup kurung tanda petik 2. Enter. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui
tabel apa saja yang terdapat dalam database tadi. Nah ini ya, tabelnya banyak sekali ini. Ini kan ketutupan ini, nggak kelihatan semua. Ini kan masih kesana lagi, ini ada tabel-tabelnya lagi lah. Cara untuk mengetahuinya, untuk mengetahui semua ini kita Ctrl A, terus kita kopikan ke ini, kita kopikan ke dalam notepad ini, di copy saja ke dalam notepad ini. Di sini kan saya sudah mengopi ya, ini tabel-tabelnya, ini banyak sekali ini tabel-tabelnya. Terus namanya tabel, pasti di dalamnya kan terdapat kolom. Cara mengetahui kolom apa saja yang terdapat dalam tabel-tabel itu, caranya seperti tabelnya diganti tulisan kolom MN, dan tablesnya ini diganti tulisan kolom juga, kolom. Nah masih pakai S ya, karena kolomnya pasti lebih dari satu. Enter. Di sini kita bisa tahu dalam tabel-tabel banyak itu tadi terdapat ini, terdapat kolom ID, valid, ini banyak ini, kan ini masih ketutupan ini. Nah cara membongkar semuanya atau cara mengetahui semuanya, kita Ctrl A lagi, kita Ctrl copy, terus kita pastekan ke dalam notepad, atau enggak notepad ya bisa ke dalam Word lah. Nah ini ya hasil kopian saya, ini saya sudah mengkopinya, ini ya hasil kopiannya, ini sampai ini, dari ID ini sampai sini ya. Banyak sekali ini kolom-kolom dalam tabel ini, kolom-kolom dalam tabel yang tabelnya juga banyak ini. Langkah selanjutnya, di sini saya akan mencoba membongkar isi ID ID sama valid lah, ID sama valid. Nah caranya seperti ini, kolom name-nya ini kita hapus, kita ganti itu tulisan ID, koma 0x3A. Nah, maksud dari 0x3A ini adalah nama lain dari titik 2 yang nanti yang berfungsi untuk memisahkan antara ID dan valid, yang nanti dipisahkan oleh titik 2 biar nanti kita bisa membedakan mana yang ID, mana yang valid. Terus kita koma lagi, kita tulisi valid, tulisannya harus sama. Terus ini persennya dihapus sampai akhir, spasi lagi, from nama database yang digunakan tadi, from spasi nama database yang digunakan tadi. Nama databasenya kan ini, kita copy saja, copy, masukkan, paste, dot atau titik nama tabel yang ingin kita bongkar. Di sini tadi kan saya ingin membongkar ini, ID dan video ini. ID dan video ini kan terdapat di dalam bagian awal atau di bagian awal lah. Kemungkinan besar ID dan video ini pasti masuk ke dalam tabel yang ini, yang awal ini juga. Nah beda lagi kalau misalnya saya ingin membongkar ini, population ini ya, population ingin membongkar ini, population ini ya, population. Nah, population kan ini berada di tengah. Nah kemungkinan besar ini pasti nggak masuk di dalam tabel yang awal, pasti masuk ke dalam tabel yang keurutan keberapa ini. Karena saya lebih biar mudah saja, ini saya ingin membongkar ID sama valid ya. Valid ini kan di awal, berarti kan ini kemungkinan besar kan masuk ke dalam tabel yang awal juga ini. Kita kopikan saja nama tabelnya ini tadi, kita kopikan, kita copy, masukkan ke sini. Jangan lupa kasih strip, enter. Kita lihat. Nah, ini kan muncul. Nah, berarti ini ID ini yang 51. Nah, 0 kali 3A ini kan tadi kan titik 2 yang untuk memisahkan. Dan 1 ini berarti validnya itu. Terus kan ini koma, berarti masih
ID yang kedua. Ini 52 ini juga ID lagi, titik 2 ini nama lain dari 0 kali 3A ini tadi, dan validnya ini 1, terus ID-nya ini 7, berarti validnya ini 0, terus ID-nya 6, validnya 0. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mengetahui isi-isi dalam kolom tadi. Sampai sini saja untuk tutorialnya, untuk tutorial saya, untuk tutorial menghacker sebuah website menggunakan Excel injection. Kurang lebihnya seperti ini, saya akhiri saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya bagi yang ingin